Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kanif ya, calon guru penggerak angkatan ke-11. Silakan Bu Kanif. Selamat pagi Pak Tri. Bagaimana Selamat pagi. kabarnya? Alhamdulillah, saya selalu berupaya untuk sehat, selalu semangat, selalu ceria. Begitu Bu. Ada yang perlu saya bantu? Baik Bapak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Tidak ya. Begini Bapak, dalam pendidikan program guru penggerak itu saya diberikan tugas melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada pimpinan. Iya. Nah untuk itu semoga Bapak berkenan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Siap. Baik, langsung saja ya Bapak ya. Boleh. Untuk soal yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu selama ini di sekolah bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, baik. Di sekolah pasti ada yang namanya permasalahan, itu pasti ada. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan moral, baik pendidik, peserta didik, tenaga pendidikan, itu pasti ada. Kepala sekolah selalu berupaya. Yang pertama harus mengidentifikasi kasus yang ada. Kepala sekolah harus tahu. Dari mana kepala sekolah tahu? Bisa dari pengamatan langsung, bisa dari meminta informasi dari berbagai pihak yang ada di sekolah utamanya, dari tenaga kependidikan, dari ibu dan bapak guru, bisa juga menggali dari siswa kasus-kasus permasalahan yang ada di sekolah ini. Selanjutnya, dari kasus-kasus tersebut kepala sekolah harus bisa mengambil langkah yang secepatnya dengan menyelesaikan secara bijak, dalam arti tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu, tetapi dapat menyelesaikan dengan tidak merugikan berbagai pihak. Demikian Bu. Baik Pak. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bisa melibatkan tenaga kependidikan di SMP kita, terutama Bapak Ibu guru, dan juga melalui potensi siswa atau pendekatan ke siswa, begitu ya Pak? Itu jelas ya. Itu salah satu data yang akurat, yang paling tahu kasus-kasus permasalahan di sekolah itu ya warga sekolah, utamanya pendidik dan peserta didik, dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi dari pihak-pihak yang mendukung sekolah seperti komite sekolah. Jadi kepala sekolah harus bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah dari semua stakeholder, tidak hanya guru saja, tapi juga peserta didik, tenaga kependidikan, komite sekolah, bahkan masyarakat. Begitu nggih, Bu Kanif? Ya. Selanjutnya. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik ya. Kepala sekolah itu adalah penanggung jawab. Penanggung jawab di sekolah terhadap semua kondisi sekolah. Dalam mengambil keputusan, kepala sekolah itu harus bersikap bijak. Tidak boleh berpihak kepada pihak manapun. Harus berada di tengah. Kepala sekolah tidak boleh serta-merta mengambil kebijakan berdasarkan idealismenya, tetapi kepala sekolah harus minta masukan dari warga sekolah, dari Bapak Ibu guru, dari TU, dari siswa juga begitu. Dari masukan-masukan tersebut, kepala sekolah dapat mengambil kesimpulan dan memutuskan dengan bijak, sekali lagi dengan bijak,
dalam arti tidak merugikan. Tidak merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dapat selesai dan secepat mungkin, kasus-kasus yang terjadi itu selesai dalam waktu yang singkat, tidak berkepanjangan sehingga tidak mempengaruhi kinerja terutama pendidik, tidak mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, tidak mempengaruhi kondisi sekolah. Jadi supaya kondisi sekolah itu tetap aman, nyaman, tentram, kondusif. Itu ya, sekali lagi kepala sekolah harus cepat mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang bijak. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, jadi sebelum mengambil keputusan, kepala sekolah itu harus tahu dulu masalahnya apa. Jadi kepala sekolah harus identifikasi masalah. Nah, untuk mengidentifikasi masalah itu dapat dari masukan ibu dan bapak guru. Kan kadang ada bapak ibu guru yang datang ke kepala sekolah melaporkan. Dapat meminta masukan dari tenaga pendidik, dari semua yang ada di sekolah, dari identifikasi masalah tersebut. Kemudian kepala sekolah itu menganalisa. Tidak serta-merta langsung diambil keputusan, harus dipertimbangkan dengan berbagai saran dan masukan. Jadi kepala sekolah itu tidak sendiri. Kepala sekolah itu di sekolah bersama-sama dengan pembantu-pembantunya, dengan wakil-wakilnya, dengan bapak ibu guru. Dari situlah kepala sekolah meminta berbagai masukan dan saran. Kepala sekolah mengambil masukan, mengambil keputusan secara demokratis, tidak secara individualis, tidak secara egois menang sendiri, tetapi keputusan terakhir itu tetap berada di tangan kepala sekolah. Walaupun pengambilan keputusan itu berdasarkan dari masukan berbagai pihak, tapi yang paling bertanggung jawab adalah kepala sekolah, dan kepala sekolah harus dapat mengambil keputusan secepat mungkin, sebijak mungkin, sehingga tidak mengganggu, tidak berlarut-larut, tidak merugikan. Begitu nggih, Bu Kandi? Jadi langkah atau prosedur yang akan Bapak lakukan selama ini itu pertama identifikasi masalah, betul, harus. Yang kedua menganalisa. Dianalisa dulu kemudian masalahnya. Yang ketiga dipertimbangkan. Pertimbangkan dengan, dulu saran, masukan atau saran iya. dari Bapak Ibu guru. Kemudian nanti yang memutuskan itu adalah pimpinan. Iya, Pak sekolah. Nggih. Baik, Bapak. Pertanyaan keempat, apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang membuat saya dapat mengambil keputusan secara efektif, yang pertama adalah dasar hukum. Yang pertama dasar hukum atau regulasi atau aturan yang berlaku, aturan yang mengikat dalam suatu lembaga termasuk sekolah kita. Ada aturan yang mengatur masalah disiplin guru, masalah tata tertib sekolah dan sebagainya. Kepala sekolah harus betul-betul memahami aturan, dan lebih efektif lagi kalau semua warga sekolah termasuk ibu bapak guru, orang tua, peserta didik itu memahami dulu aturan yang berlaku di sekolah ini. Dengan demikian pengambilan keputusan dari kepala sekolah nanti akan tepat, tidak menyimpang dari rambu-rambu. Kalau tidak menyimpang dari aturan, dari rambu-rambu, pasti keputusannya akan sesuai dan tidak akan menimbulkan pro dan kontra, tidak akan merugikan kedua belah pihak. Begitu gitu. Benar sekali apa yang disampaikan Bapak. Jadi acuannya semua itu ke peraturan sekolah. Iya, itu dasarnya, landasannya itu. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya dalam setiap langkah, dalam setiap mengambil keputusan pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, baik dari
guru, dari pendidik, tenaga kependidikan, dari orang tua, itu kadang kita menemui tantangan, hambatan untuk diambil kebijakan. Salah satu diantaranya kekurangtahuan mereka terhadap regulasi, terhadap aturan. Jadi kadang-kadang pendidik bukan tidak memahami, belum, atau mungkin tidak membaca regulasi yang ada, atau mungkin belum memahami. Karena itu perlu dilakukan pemahaman terhadap dasar hukum, regulasi yang berlaku di sekolah ini, tentunya dengan melalui sosialisasi, termasuk masalah kurikulum kita sosialisasikan ke semuanya. Visi dan misi tidak hanya Bapak Ibu guru yang tahu, peserta didik harus tahu, orang tua harus tahu, kemudian tata tertib siswa, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang harus dipahami. Kalau itu dipahami semua, nanti insya Allah tantangan-tantangan itu akan minim, tapi tetap masih ada, mungkin karena ingin memaksakan kehendak, sifat egoisme yang tinggi, ya itu harus kita sikapi dengan bijak, tidak kita paksakan. Demikian, Bu. Jadi dalam hal ini perlu adanya kolaborasi antara semua pihak, terutama stakeholder sekolah, Pak. Ya, itu penting, harus kolaborasi. Ya. Membicarakan hal tersebut. Ya. Baik, pertanyaan ke-6. Apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, baik. Kepala sekolah itu memiliki program pembinaan. Hampir setiap minggu kepala sekolah itu selalu menyampaikan berbagai hal, selalu berkoordinasi dengan stakeholder, dengan Bapak Ibu guru, tentunya dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Jadi segala permasalahan itu sedapat mungkin diselesaikan secepat mungkin. Nah, ini tergantung dari masalahnya. Masalahnya apa, berat atau ringan, kepala sekolah punya pertimbangan. Ini harus selesai hari ini, atau harus minta pertimbangan ini. Ada yang butuh waktu, ada yang bisa diselesaikan saat itu juga. Tergantung dari kasus permasalahannya, melibatkan atau melebar ke pihak-pihak lain atau tidak. Tapi intinya kepala sekolah harus dan wajib menyelesaikan segala permasalahan secepat mungkin. Karena apa? Kalau nanti berlarut-larut jelas akan mengganggu kinerja, mengganggu kegiatan, mengganggu suasana. Tapi kalau permasalahannya menyangkut berbagai pihak, kepala sekolah tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan. Harus dengan berbagai pertimbangan. Tidak serta-merta harus diputuskan. Harus kita meminta masukan dari berbagai pihak. Seperti itu, intinya kepala sekolah secara periodik, ada permasalahan diselesaikan. Sebelum ada permasalahan, kepala sekolah harus memberikan berbagai saran, masukan, pembinaan dan sebagainya kepada seluruh stakeholder sekolah, tidak hanya Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan dan sebagainya. Setelah itu seminggu sekali secara berkala kita selalu mengadakan koordinasi, kita selalu berupaya menciptakan suasana yang kondusif, selalu meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada, tentunya dengan secepatnya menyelesaikan secara bijak. Alhamdulillah, program pembinaan tersebut di sekolah kita sudah berjalan, Pak. Saya berupaya. Kebetulan ada tim TPTK ya, Pak. Oh, tim TPK, ya betul. Menangani penanganan kekerasan pada peserta didik. Baik, pertanyaan ke-7, Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika di sekolah tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama yang ada di lingkungan sekolah.
Kepala sekolah bisa mengambil keputusan, bisa menyelesaikan masalah itu apabila ada dukungan terutama dari ibu dan bapak guru. Kalau tidak didukung, kepala sekolah nanti akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Nanti akan menjadi bumerang kepada kepala sekolah. Untuk itu perlu sekali dukungan dan pemahaman dari ibu, bapak guru, peserta didik, tenaga kependidikan, utamanya pemahaman dasar hukum, aturan, norma-norma yang berlaku di sekolah ini. Tidak hanya dukungan dari ibu dan bapak guru, komite harus mendukung, termasuk anak didik kita, peserta didik kita. Kalau mereka mendukung pimpinan, mendukung penanggung jawab di sekolah ini, semua permasalahan, tidak hanya permasalahan guru, tapi juga permasalahan yang menyangkut peserta didik, orang tua mendukung, kepala sekolah dengan mudah akan dapat mengambil kebijakan dan tidak akan terjadi gejolak-gejolak yang merugikan semua pihak, terutama sekolah. Benar Itu sekali ya. apa yang disampaikan oleh Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan selaku pimpinan, selaku penanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang utama bahwa kepala sekolah itu harus bijak, nih. Kepala sekolah itu harus paham betul regulasi yang ada. Kepala sekolah itu tidak boleh memihak pihak-pihak yang bermasalah. Kepala sekolah harus dapat berdiri di tengah. Kepala sekolah harus dapat menyelesaikan dengan cepat, tepat, bijak, tidak merugikan berbagai pihak. Jadi banyak sekali pelajaran, ya. Jadi dari berbagai masukan dari ibu, bapak guru, dari tenaga, dari situ kepala sekolah dapat belajar, oh ternyata begini, ternyata begini. Ya, dari situ kepala sekolah diharapkan bisa menjadi pemimpin yang bijak di sekolah ini. Demikian, Bu. Alhamdulillah 8 pertanyaan sudah selesai, Bapak. Semoga nanti beberapa informasi dari Bapak itu menjadikan pencerahan untuk saya dan bermanfaat untuk saya di kemudian hari. Ya. Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih sekali juga atas jawabannya, sangat luar biasa ya Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jenengan menjadi guru hebat, guru yang bergerak, menggerakkan. Utamanya menggerakkan peserta didik. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, saya Hanif Rahmawati. Saat ini menjalani program guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Candimulyo. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, terutama di satuan kerja dan sekolah lain. Nah, ini alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Bapak di kesempatan kali ini. Wawancara tersebut mengenai pengambilan keputusan pada seorang pimpinan. Bisa dimulai dari Bapak aja? Silakan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi begini Mbak, untuk selama ini di sekolah kami, utama alhamdulillah kasus-kasus permasalahan itu tidak banyak. Tetapi saya sadar bahwa di setiap lembaga, di setiap sekolah pasti tidak akan lepas yang namanya permasalahan. Nah, kami mencoba untuk bisa membedakan yang mana kasus etika, yang mana kasus satunya bujukan moral. Gitu. Jadi menurut saya
kalau yang namanya etika itu biasanya hanya terkait dengan aturan dan sebagainya. Kalau rujukan moral itu sudah merupakan pelanggaran yang cukup berat. Jadi maka penyelesaiannya juga berbeda. Gitu. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak nggih. Nggih. Terkait dengan konsekuensinya juga mungkin Yes, yes. dari dilema etika dan rujukan moral. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk mengambil keputusan, biasanya kami itu selalu berusaha untuk melibatkan semua guru, sehingga keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan bersama. Hal itu akan istilahnya menghasilkan keputusan yang terbaik. Gitu. Di sini tetap melibatkan para guru dan stakeholder sekolah dalam pengambilan keputusan. Hanya ada kasus-kasus tertentu memang kami bisa secara pribadi, tapi secara mayoritas kami selalu melibatkan guru. Oh, gitu Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Kami biasanya membedakan ada kasus itu pengambil keputusannya itu tidak selalu sama. Bisa kami selesaikan secara individu, tetapi bisa juga kami selesaikan secara bersama-sama atau musyawarah. Gitu. Jadi tergantung jenis kasusnya. Tergantung jenis kasusnya. Gitu. Baik. Dari langkah-langkah tersebut yang sudah Bapak lakukan, itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk dilema etika itu biasanya kami hanya melalui istilahnya bersama-sama. Kami biasanya hanya mengingatkan secara lisan, karena itu bukan kasus yang berat, sehingga kami cukup dengan lisan, dengan bahasa yang baik, sehingga diharapkan mereka juga akan menyadari akan kesalahannya. Jadi tidak secara langsung secara pribadi, tapi biasanya saya melakukan pembinaan secara umum dalam rapat dan sebagainya. Jadi dalam bentuk peringatan secara lisan, gitu Pak? Iya. Jadi memberikan pengertian lah bahasanya aja. Ya. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Tantangan yang paling berat untuk saya terutama jika menemukan dilema etika, jika ada seorang guru yang sebenarnya kinerjanya bagus, tapi suatu hari mereka melakukan kesalahan, walaupun kesalahannya itu ringan. Sehingga kami kadang-kadang mau memberikan teguran, mau memberikan peringatan, itu merasa berat karena kita dilema antara rasa dengan kenyataan di lapangan. Mereka itu sebenarnya baik, kerjanya bagus, tapi dia melakukan sebuah kesalahan, kami merasa itu menjadi beban berat bagi kami. Itu yang paling saya rasakan. Jadi di sini ada benturan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada mungkin Pak. Betul, iya. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Anda atau Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang sudah dijalankan selama ini? Ya, untuk kasus etika
kami itu tidak mempunyai jadwal yang tetap, tapi kami hanya melihat sesuai dengan kebutuhan. Artinya, apakah masalah ini harus diselesaikan seketika atau harus dijadwalkan pada hari tertentu, melihat berat ringannya dari kasus tersebut. Jadi kalau misalnya kasusnya itu biasa-biasa aja, maka biasanya kami coba untuk selesaikan langsung seketika. Begitu. Tapi kalau kasusnya cukup berat, maka kami biasanya akan mencari waktu yang tepat gitu. Mungkin pada kasus-kasus berat itu perlu tahapan-tahapan dan Iya, pertimbangan yang matang gitu Betul, ya Pak betul, ya, iya, untuk iya. menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Yang membuat kami menjadi mudah untuk mengambil keputusan itu alhamdulillah guru-guru kami itu komunikasinya bagus dengan baik dengan pimpinan maupun sesama guru, sehingga kalau kami mau mengambil keputusan itu banyak masukan, banyak juga saran dari teman-teman guru, sehingga itu sangat mempermudah kami untuk mengambil keputusan itu. Komunikasi itu sangat penting sekali ya Pak. Betul. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Iya, iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Oke, terima kasih. Jadi kami menyadari bahwa suatu lembaga, suatu sekolah itu tidak mungkin lepas dari yang namanya permasalahan. Namun kami juga yakin bahwa permasalahan itu pasti bisa diselesaikan, asalkan kita itu bisa mengambil keputusan secara bijak. Artinya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, tapi jangan sampai menimbulkan masalah baru. Nah, itu yang kadang-kadang kita sulit. Kita maunya menyelesaikan masalah, tapi kadang malah menciptakan masalah baru. Maka kita konsepnya harus ada yang namanya musyawarah bersama, ada komunikasi yang baik, maka semua permasalahan pasti bisa diselesaikan. Iya, Gitu. baik. Jadi untuk kasus serumit apapun itu tetap Iya. pengambilan keputusan itu ada di tangan pimpinan ya Pak. Dan Iya. itu pun juga penyelesaiannya harus dengan musyawarah atau dengan melibatkan Iya. guru atau murid dan stakeholder yang ada di sekolah Iya. begitu ya Jadi Pak. selalu mengutamakan musyawarah. Walaupun kadang-kadang kita juga bisa mengambil secara pribadi, tapi kami selalu mengutamakan musyawarah. Terima kasih sekali Bapak. Alhamdulillah 8 pertanyaan sudah selesai. Informasi yang diperoleh hari ini dari Bapak ke saya sangat bermanfaat sekali. Utamanya itu salah satu bagian pengalaman ya Pak, pengalaman dari Bapak sebagai seorang pimpinan menjadikan saya itu lebih paham, lebih tahu bagaimana cara saya itu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Ya. Saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.